Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita dapat hadir pada pagi hari ini untuk melaksanakan kajian rutin Ahad pagi yang semoga dengan materi yang akan disampaikan akan semakin menambah keilmuan kita, semakin menambah semangat kita dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan amal-amal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Islam sehingga kita dapat merasakan indahnya ajaran Islam hingga saat ini. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna ayatillah wa yatadarrusunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah, yatluna ayatillah, di rumah Allah itu mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarrusunahu bainahum, dan mempelajarinya di antara mereka, illa tidaklah mereka melakukan itu semua kecuali nazalat alaihim sakinah, akan turun ketenangan kepada mereka, wa ghasyiyatuhum rahmah, mereka akan dihujani dengan rahmat, wa hafathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut mereka kepada menyebut mereka kepada malaikat-malaikat yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, perkenankan pada pagi hari ini saya menyampaikan materi berjudul istimewanya Syawal. Syawal istimewa benar? Istimewa ya. Kenapa istimewa? Salah satu kemuliaan. Jadi Al-Quran itu memuliakan semua yang berkaitan dengan Al-Quran. Ramadan mulia karena adanya Al-Quran. Kita umat muslim mulia karena Al-Quran diturunkan kepada kita. Nah, kemuliaan bulan Ramadan ini mulai meluber sampai ke bulan Syawal. Jadi salah satu yang membuat bulan Syawal istimewa adalah kita melewati bulan Syawal setelah melewati bulan Ramadan ya. Mungkin nggak kita melewati Syawal tanpa melewati Ramadan. Nah, ya. Artinya kita mau masuk bulan Syawal karena kita sudah melewati bulan Ramadan. Yang pertama, next, makna Syawal. Oke, selanjutnya next. Syawal artinya bulan peningkatan. Laras badan. Pernah dengar ya? Bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Jadi banyak yang menjelaskan bahwa di bulan Ramadan itu adalah kita banyak diuji. Kita ditempa di bulan Ramadan, setelah ujian biasanya ada kenaikan kelas gitu ya. Jadi di bulan Syawal sering disampaikan para mubalik, setelah kita melewati bulan Ramadan, kita ditempa di bulan Ramadan, kita diharapkan di bulan Syawal mengalami peningkatan dalam ibadah, peningkatan dalam ketaatan, peningkatan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba kita bedah secara bahasa. Next. Jadi bulan Syawal itu dari kata syala yashulu, atau dalam kamus Al-Ma'ani itu juga bisa disebut syala yashilu. Syala yashulu atau syala yashilu artinya raf'u syai', mengangkat sesuatu. Maka kalau diartikan bulan Syawal itu sebagai peningkatan, itu bisa benar karena artinya Syawal itu artinya mengangkat. Cuman
penamaan bulan Syawal ini sudah ada dari zaman dahulu. Kalau kita mengartikan Syawal itu adalah peningkatan ibadah setelah kita melewati bulan Ramadan, itu makna itu berlaku setelah disyariatkannya ibadah puasa. Tapi penamaan Syawal ini sudah ada dari zaman dahulu, dari zaman jahiliyah. Nah, secara bahasa dalam kitab Lisanul Arab karya Ibnu Munzir, beliau menjelaskan bahwa Syawal itu dari kata syala yashulu. Kalau penyebutan Syawal itu dari kata syalatin naqatu bidanabiha, unta betina mengangkat ekornya. Jadi unta betina mengangkat ekornya. Di bulan Syawal itu banyak fenomena di mana para unta-unta betina itu mengangkat ekornya. Kenapa unta betina mengangkat ekornya? Unta betina mengangkat ekornya itu pertanda bahwa mereka sedang tidak ingin dikawini oleh unta jantan. Kenapa penyebabnya? Karena di zaman dulu, jadi kalau secara bahasa Syawal itu dari kata syalatin naqatu bidanabiha. Jadi unta betina mengangkat ekornya karena tidak mau dikawini oleh unta jantan. Kenapa seperti itu? Karena di bulan sebelumnya, di bulan Ramadan itu sering terjadi musim panas. Jadi bulan Ramadan, Syawal itu sering musim panas, kering gitu ya. Mungkin karena itu jadi mereka keinginan untuk dikawini itu menurun. Karena di Ramadan sendiri kan secara bahasa itu artinya rombok, artinya panas yang sangat terik gitu ya. Di zaman dahulu bulan Ramadan itu memang panas yang sangat terik. Nah, karena panas yang sangat terik itu mengakibatkan unta-unta betina ini di bulan Syawalnya jadi kekeringan. Mereka tidak mau dikawini oleh unta jantannya. Ketika didekati oleh unta jantan, mereka mengangkat ekornya. Nah, banyak fenomena itu di bulan Syawal sehingga disebut banyak fenomena di bulan tersebut sehingga disebut sebagai bulan Syawal. Nah, ada kepercayaan kaum musyrik zaman dahulu, wah ini tandanya unta betina tidak mau dikawin oleh jantan. Kenapa ini? Maka dianggaplah bahwa orang-orang jahiliyah zaman dulu menganggap bahwa menikah di bulan Syawal akan membawa sial. Itu disebut kalau kita sebutnya sebagai tiaroh atau tatoyur, menganggap sial hanya karena fenomena yang muncul pada hewan ya. Dan ini salah satu bentuk kesyirikan. Rasulullah SAW membantah mitos tersebut dengan cara apa? Beliau menikahi Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal. Ya, nanti akan kita bahas di belakang. Oke, next selanjutnya. Ternyata mitos-mitos yang berkembang di masyarakat jahiliyah itu terhadap Syawal dianggap bulan sial kalau melakukan pernikahan. Pun ada juga bulan hijrah lain yang dianggap membawa sial, itu adalah bulan Safar. Bulan Safar dianggap oleh kaum musyrik, kaum jahiliyah zaman dulu sebagai bulan yang bisa menganggap sial. Safar secara bahasa dalam kitab Lisanul Arab, Imam Ibnu Munzir menjelaskan bahwa Safar artinya sofar atau kalau artinya kosong. Kata sifar itu artinya nol gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena banyak masyarakat jahiliyah zaman dulu ketika bulan Safar itu meninggalkan rumah-rumah mereka. Mereka pergi meninggalkan rumah-rumah mereka. Misalkan orang-orang yang tidak punya apa, orang yang tidak punya uang untuk pergi, ya mereka tinggal di situ. Kenapa mereka pergi meninggalkan tempat tinggal mereka di bulan Safar? Karena ada anggapan di bulan Safar itu membawa sial yang pertama. Yang kedua, bulan Safar itu dianggap ada wabah penyakit sakit perut gitu ya. Saya sih nggak tahu sakit perut yang dimaksud di zaman itu apa. Tapi dalam bahasa yang lain, Safar itu disebut juga sufroh, artinya kuning. Kalau dikaitkan sakit perut kemudian kuning, itu bisa mungkin ya, saya juga menebak-nebak mungkin dan saat itu menular itu mungkin satu hepatitis. Wabah hepatitis kan sudah ada dari zaman dahulu. Itu berkemungkinan. Itu anggapan-anggapan seperti itu dibantah oleh Rasulullah SAW. Dianggap penyematan kesialan terhadap suatu hewan, terhadap suatu masa itu dianggap sebagai tiaroh atau tatoyur. Jadi tatoyur itu kenapa kok disebut tatoyur atau tiaroh? Orang zaman dulu itu tiaroh itu dikata koir atau artinya burung. Orang zaman dulu itu, orang jahiliyah zaman dulu itu seringnya
ketika mereka mau melakukan sesuatu, mereka itu mengujinya dengan burung. Jadi burung itu dilempar, kalau burungnya tuh ke kanan, oh berarti ini pertanda bagus. Kalau burungnya terbangnya ke kiri, itu berarti pertanda jelek. Kalau burungnya terbang ke depan, saya nggak tahu. Jadi mungkin diulang lagi ya. Jadi apa namanya, kejadian-kejadian seperti itu sudah memang ada zaman dulu. Sekarang masih ada nggak kalau kayak gitu? Masih. Sekarang masih ada, tapi dengan bentuk yang lain. Contoh ya, di kalangan ini bisa benar-benar satu bentuk keyakinan jahiliyah, atau bisa bentuk suatu keyakinan. Jadi beranggapan sial terhadap sesuatu itu kalau zaman dulu dalam bentuk burung terbang ya, atau percaya bahwa Syawal membawa sial ketika nikah, bulan Shofar membawa kesialan, itu udah zaman dulu. Zaman sekarang bentuknya berbeda. Contoh kalau kita saya jaga di IGD itu biasanya kadang-kadang ada dokter atau ada tenaga kesehatan yang dianggap membawa sial gitu. Kalau saya juga sama dia, pasiennya banyak, kasusnya susah-susah. Nah, jadi itu ada kayak gitu, anggapan kayak gitu. Ada nggak yang ini perawat nakes dokter di sini? Itu kan anggapan seperti itu masih ada. Jadi ya entah itu hanya satu candaan atau itu benar-benar percaya seperti itu, harus berhati-hati dalam menyikapinya, dalam meyakininya. Termasuk kalau mau jaga nggak mandi dulu, nanti kasusnya jelek-jelek, gitu ya, kasusnya susah-susah, pasiennya banyak, nanti kalau jaga nggak mandi. Nah, itu nanti bisa mempengaruhi sikap kita. Kalau ada orang mau jaga, terus dia mandi dulu, niatnya seperti itu, waktu nggak mandilah biar jaganya aman, biar jaganya kasusnya gampang-gampang, itu hati-hati bisa jatuh kepada taklid dalam, paling tidak jatuh yang nyerempet lah gitu. Saya nggak berani mengatakan itu suatu kesyirikan, tapi nyerempet suatu kesyirikan. Tapi kalau kita datang mandi, sama-sama bersih diri, sama-sama pakai wangi-wangi, niatnya supaya kerjanya semangat, kemudian supaya kerjanya nyaman, itu beda niatnya. Ya, jadi niat itu bisa mempengaruhi perbuatan ini, apakah suatu amalan soleh, kebaikan, atau bisa bernilai dosa. Kemudian Rasulullah SAW melarang tiarah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dari Jabir, qala Rasulullah SAW, la adwa wala ghula wala safar. Rasulullah SAW bersabda diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, tidak ada penyakit yang menular secara sendirian tanpa izin Allah. Tidak ada hantu bergentayangan dan tidak ada safar atau kepercayaan sial di bulan Safar. Kemudian next, Rasulullah SAW juga bersabda, Aktiyaratu syirkun. Itu disebut sampai 3 kali. Percaya pada sial itu adalah kesyirikan. Percaya tiarah itu syirik. Kalau Indonesia nyebutnya apa ya? Pamali. Bukan ya. Saya agak dalam pandangan kadang ada yang nyebut pamali gitu. Aktiyaratu syirkun, diulang sampai 3 kali. Wa ma minna illa walakin Allah yudhibu bitawakul. Kemudian Ibnu Mas'ud menambahkan, tidak ada yang bisa menghilangkan sangkaan jelek dalam hatinya, namun Allah lah yang menghilangkan anggapan tersebut dengan tawakal. Kalau misalkan kita melakukan satu perbuatan, terus kita melihat melihat kucing hitam gitu ya. Kucing hitam katanya dipercaya kalau ada kucing hitam bisa membawa sial. Ketika muncul godaan-godaan seperti itu, maka kita mantapkan hati kita dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu makna Syawal. Jadi bulan Syawal secara bahasa memang artinya suatu peningkatan, secara peningkatan. Cuman perubahan penamaan awal bulan Syawal itu sebenarnya dasarnya karena adanya mitos seperti itu, dan mitos itu dibantah oleh Rasulullah SAW. Dibantah langsung oleh Rasulullah SAW dengan cara Rasulullah SAW melangsungkan pernikahan di bulan Syawal. Kemudian itu nanti akan menjadi satu nas yang menunjukkan bahwa disunahkan melakukan
nikah di bulan langsung nikah di bulan Syawal. Nanti akan kita bahas di belakang. Tapi dalam makna yang lain, kalau kita tarik pada saat ini, setelah kita melewati bulan Ramadan, kemudian kita lulus bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, kita diharapkan ada peningkatan diri. Jadi makna Syawal yang kedua adalah peningkatan diri, semakin tambah iman kita, semakin tambah ketakwaan kita, semakin tambah syukur kita. Nanti akan kita bahas selanjutnya di hubungan antara bulan Ramadan dan bulan Syawal. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan terhadap petunjuk dan sebagai pembeda. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum, maka barang siapa di antara kalian yang ada pada bulan itu, masuk pada bulan Ramadan itu, falyasum, maka berpuasalah. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau berada dalam perjalanan, maka diganti di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Perhatikan Bapak Ibu, di Al-Qur'an itu kemudahan sama kesulitan itu menggunakan kata al-usr. Al-usr itu kesulitan, al-yusr itu kemudahan. Sebenarnya dalam bahasa Arab kemudahan sama sulit itu ada sahl itu mudah, sokbun itu sulit. Bedanya apa? Kalau kesulitan antara sokbun sama usrun, jadi sokbun itu adalah kesulitan yang sifatnya relatif. Bagi sebagian orang itu sulit, bagi orang yang lain itu tidak sulit. Contoh apa misalkan push up gitu ya. Bagi yang nggak terbiasa push up itu sulit, tapi bagi orang yang terbiasa push up itu mudah. Sedangkan al-usr itu adalah kesulitan yang mutlak, bagi siapapun itu sulit. Bagi orang A sampai Z sulit itu yang disebut al-usr itu adalah sulit mutlak. Pun sebaliknya al-yusra itu dalam bahasa Arab kemudahan itu bisa sahlun atau al-yusr, as-sahlu atau al-yusr. Kalau as-sahlu itu kemudahan mudah tapi sifatnya relatif. Bagi sebagian orang itu mudah, tapi bagi orang lain itu tidak mudah. Sedangkan al-yusra itu adalah kemudahan yang sifatnya mutlak. Jadi bagi siapapun A sampai Z itu adalah mudah. Paham bedanya ya? Dalam surat Al-Insyirah Allah menyebutnya inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu kalau diperhatikan secara ilmu Quran, penyebutan al-usr kesulitan itu disebut dengan kata al, ya. Fa inna ma'al usri yusra. Yusranya tidak disebut dengan kata al. Jadi kalau penyebutan pakai al itu disebut ma'rifah, kalau tanpa al disebut nakirah. Artinya kemudian di ayat kedua, ayat selanjutnya disebut juga fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di ayat yang selanjutnya al-usr itu disebut juga disebut pakai ma'rifah, pakai al. Yusranya disebut tanpa al, disebut nakirah. Artinya apa? Dalam ilmu Quran kalau ada ayat berurutan disebut ma'rifah dua kali, maka maka ma'rifah yang disebut kedua sama dengan ma'rifah yang kedua. Jadi ketika fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka al-usr yang disebut di ayat 1 itu sama dengan al-usr yang disebut di ayat selanjutnya. Kemudian yusra disebut
Kalau satu nakiroh disebut dalam satu ayat, kemudian disebut lagi di ayat selanjutnya dengan bahasa nakiroh, itu adalah dua hal yang berbeda. Artinya ini ada satu kesulitan, kemudian Allah di ayat itu setelah kesulitan mendatangkan satu kemudahan. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menyebutkan kesulitan yang pertama disebutkan lagi. Kemudian di ayat selanjutnya itu Allah mendatangkan kemudahan yang berbeda dengan kemudahan yang pertama. Bisa dipahami ya? Maka diartikan satu kesulitan akan didatangkan dengan dua kemudahan. Kemudahan yang kesulitan yang sifatnya mutlak, yang semua orang anggap itu sulit, Allah akan berikan dua kemudahan yang semua orang itu akan menganggap itu mudah. Itu yang kembali kepada yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah, ini yang selanjutnya, hubungan antara bulan Syawal sama bulan Ramadan. Walitukmilul iddata, dan agar kalian menyempurnakan bilangan Ramadan itu 1 bulan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian bertakbir kepada Allah ala ma hadakum, atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Kalau di bulan Ramadan kita dididik untuk menjadi orang yang bertakwa, di ayat sebelumnya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, maka di bulan setelahnya, di bulan Syawal, walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian itu bertakbir kepada Allah atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi bulan Ramadan mendidik kita untuk menjadi orang yang bertakwa, bulan Syawal mendidik kita untuk menjadi orang yang bersyukur. Apa hubungan takwa dan syukur? Nah, selanjutnya Ramadan mendidik kita menjadi orang yang bertakwa, bulan Syawal mendidik kita menjadi orang yang bersyukur. Apa hubungan antara takwa dan syukur? Imam Sahal bin Abdullah dalam kitab Al-Munzir menjelaskan bahwa syukrun lillah hiya ijtihadu fi badri ta'ati ma'al ijtinabi bil ma'siyati fi sirri wal alaniyah. Syukur kepada Allah salah satu bentuknya adalah al-ijtihad fi badri ta'ah, bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'al ijtinabi lil ma'siyah. Tidak hanya bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan, tapi juga bersungguh-sungguh dalam menjauhi kemaksiatan, fisir wal alaniyah, baik ketika sendiri maupun dalam terang-terangan. Ya, jadi salah satu bentuk syukur yang paling utama adalah bersungguh-sungguh menjalankan ketaatan kepada Allah SWT dan bersungguh-sungguh dalam meninggalkan kemaksiatan, baik ketika sendiri maupun ketika terang-terangan. Jadi hubungan antara takwa dan syukur itu saling berkaitan. Karena apa? Setelah seorang itu menjadi takwa, dia bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan takwa yang Allah berikan kepadanya, maka dia akan jaga takwa itu dengan sebaik-baiknya. Dia akan jaga nikmat hidayah yang Allah berikan kepadanya dengan cara apa? Dengan cara dia semakin meningkatkan ketaatan kepada Allah dan semakin meninggalkan maksiat sebisanya, yang semampu mungkin dia meninggalkan maksiat, baik sendiri maupun secara terang-terangan. Itu hubungan antara bulan Ramadan dan bulan Syawal. Bulan Ramadan kita dididik untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Di bulan Syawal kita dididik untuk mempertahankan takwa itu. Kita dididik untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kita dididik untuk bersyukur telah melewati bulan Ramadan, lulus di bulan Ramadan. Kita dididik untuk semakin meningkatkan ketakwaan dan semakin meninggalkan kemaksiatan. Kemudian selanjutnya beberapa peristiwa penting di bulan Syawal. Nah, terus kembali ke makna bulan Syawal. Jadi bulan Syawal tadi artinya peningkatan ya. Peningkatan artinya kan mengangkat ya. Peningkatan atau secara bahasa adalah unta betina mengangkat ekornya sebagai pertanda tidak mau dikawini. Ada juga beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa bulan Syawal itu kan mengangkat itu artinya gini, orang-orang Quraisy zaman dulu, orang-orang Arab zaman dulu tuh mengangkat, menggantung alat perang mereka. Artinya mereka di bulan Syawal itu
sudah mulai menghindari peperangan. Sudah mulai menghindari peperangan karena 3 bulan setelahnya sudah memasuki bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu 3 bulan mereka akan melewati bulan haram, adalah suatu pantangan untuk melakukan perang. Maka di bulan Syawal mereka sudah mulai menggantung baju perang mereka. Itu salah satu makna Syawal, itu menaikkan, itu artinya menggantung baju perangnya. Salah satu di antara makna Syawal. Tapi kalau kita perhatikan dalam sejarah, ada setidaknya 4 peperangan yang terjadi di bulan Syawal. Yang pertama adalah perang Bani Qainuqa yang sebelumnya. Perang Bani Qainuqa ini terjadi di tahun kedua bulan Hijriah. Itu merupakan suatu pelanggaran pertama kali yang dilakukan oleh Yahudi Bani Qainuqa terhadap piagam Madinah. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah sampai di Madinah, beliau membuat kesepakatan terhadap penduduk Madinah di situ, termasuk di dalamnya adalah kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Jadi ada 3 kelompok besar Yahudi yang tinggal di Madinah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, sama Bani Quraidah. Mereka semua karena melanggar perjanjian nanti akan terusir dari Madinah karena mereka melanggar kesepakatan piagam Madinah. Perang Bani Qainuqa ini terjadi di tahun kedua bulan Hijriah. Terjadi karena kedengkian orang-orang Yahudi Bani Qainuqa terhadap kemenangan kaum muslimin di perang Badar. Jadi di tahun kedua bulan Hijriah, di bulan Ramadan itu kaum muslimin menang pada perang Badar. Di bulan Syawalnya orang-orang Yahudi Qainuqa ini cari gara-gara. Dengan cara gimana? Jadi seorang muslimah itu sedang berbelanja di pasarnya, di pasar dekat pemukiman Yahudi Bani Qainuqa. Kemudian ada seorang Yahudi yang melakukan suatu perbuatan membuli muslimah tersebut yang mengakibatkan auratnya tersingkap, jilbabnya tersingkap. Nah, peristiwa itu membuat marah seorang muslim yang melihat kejadian itu. Jadi ada seorang muslimah dilecehkan oleh seorang Yahudi. Ada muslim yang melihat itu tidak terima, maka dihajar sama muslim tersebut. Orang Yahudi Bani Qainuqa yang melihat kejadian tersebut menghajar kembali muslim tadi yang membela muslimah, dihajar sampai tewas. Berita tersebut sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW segera mengutus Hamzah bin Abdul Muthalib untuk menghukum Bani Qainuqa. Mereka dikepung selama 15 hari tidak kuat dikepung, akhirnya mereka menyerah, pergi dari Madinah. Apa pelajaran yang bisa diambil dari perang Bani Qainuqa ini? Yang pertama adalah seorang muslim hendaknya menjaga marwah dan kehormatan sesama muslim. Dan bulan Ramadan itu mendidik kita tidak hanya menjadi orang yang soleh bagi diri kita, tapi juga mendidik kita menjadi orang yang muslim, orang yang memberikan dampak kesolehan kepada masyarakat sekitar. Nah, bentuk di bulan Ramadan ini kita juga dididik untuk terbentuk empati. Kita melihat terbentuk empati kita terhadap sesama manusia, tidak hanya kepada sama muslim. Ketika kita melihat seorang muslimah dijahati, dibully, dilecehkan kehormatannya, maka segera dibela oleh muslim tadi. Muslim tadi dibunuh, maka berakibat pada seluruh Yahudi Bani Qainuqa, yang mengakibatkan mereka terusir dari Madinah. Jadi ada 3 ya. Yang pertama, Bani Qainuqa sudah terusir, masih ada 2 Bani lagi. Dia memang karakter orang Yahudi itu sukanya cari gara-gara, dan sukanya pertama pengecut, suka cari gara-gara, dan yang ketiga ini yang paling jelas mereka suka mengingkari kesepakatan, khianat, gitu ya. Dan kemudian yang kedua adalah perang Uhud. Perang Uhud terjadi di tahun ketiga Hijriah, di bulan Syawal. Di bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Di perang Uhud ini terjadi suatu pelajaran penting bagi kaum muslimin
untuk pentingnya menaati komandan dalam peperangan. Artinya dalam perang Uhud tersebut, meskipun dalam perjalanannya kaum muslimin jumlahnya berkurang karena diprovokasi oleh orang-orang munafik yang awalnya itu sekitar 1000, kemudian karena diprovokasi hanya tinggal sekitar 300 menghadapi kaum Quraisy saat itu. Sebenarnya kaum muslimin posisinya sudah unggul, sudah orang-orang Quraisy sudah tunggang langgang, sudah lari, sudah meninggalkan harta rampasan perang mereka sudah meninggalkan harta mereka, mau kabur. Cuman karena ada pemanah di beberapa kaum muslimin yang ditempatkan di pos pemanah, mereka melihat bahwa ini orang-orang udah pada kabur, yuk kita kumpulkan rampasan perang. Padahal belum ada instruksi suruh turun. Nah, karena saat itu kaum muslim tergoda oleh harta rampasan perang, kemudian bukit yang harusnya dijaga ini kosong gitu ya, maka dilihatlah kesempatan itu oleh Khalid bin Walid yang saat itu beliau belum memeluk Islam. Beliau melihat, wah ini kosong nih, maka diserbulah dari arah belakang, yang mengakibatkan kaum muslim jadi tunggang langgangnya. Awalnya posisi sudah menang, karena diserang dari belakang jadi berantakan. Bahkan di saat itu sampai terdengar tersiar kabar bahwa Rasulullah SAW terbunuh dalam perang tersebut. Dalam momen tersebut diabadikan oleh Allah SWT dalam surat Ali Imran. Allah Ta'ala berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Jadi karena ada kabar bahwa Rasulullah SAW terbunuh, semakin membuat kaum muslimin yang sudah kocar-kacir jadi tambah semakin kocar-kacir. Banyak korban yang terbunuh sehingga kaum muslimin saat itu mengalami kekalahan. Pelajaran penting yang diambil dari perang Uhud adalah kemenangan itu jangan sampai membuat lalai. Kadang-kadang kita ini udah menang, jadi kita menurunkan kewaspadaan kita. Itu salah satu bentuk pelajaran pentingnya. Pun di bulan Syawal ini prakteknya adalah kita sudah melewati bulan Ramadan. Kita sudah bahasanya mencapai hari kemenangan ketika kita masuk ke Idul Fitri. Itu jangan sampai membuat kita lalai, karena apa? Banyak setelah Ramadan, masuk Idul Fitri, Syawal, ibadahnya mulai turun. Semangat untuk baca Al-Qur'annya sudah mulai turun, tidak sama lagi seperti bulan Ramadan. Kadang-kadang sesuatu pencapaian itu malah membuat kita menjadi lalai. Itu yang harus diwaspadai. Jangan sampai pencapaian seperti perang Uhud sudah hampir menang, tapi karena lalai, karena tergoda oleh dunia hingga mengakibatkan kekalahan. Kemudian setelah perang Uhud itu ada perang Bani Nadir. Karena perang Uhud ada kabar Rasulullah SAW terbunuh, tapi ternyata Rasulullah SAW selamat. Bani Nadir yang tinggal di Madinah itu tidak tinggal diam, mereka membuat makar untuk membunuh Rasulullah SAW. Karena ada makar tersebut, maka diusirlah mereka dari Madinah. Sebagian dari Bani Nadir saat itu ada yang melarikan diri ke Khaybar, ada yang melarikan diri ke daerah yang lain. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah perang Khandaq. Ini kebanyakan saya tulis adalah perangnya, tapi memang di dalam perang itu ada pelajaran-pelajaran penting. Di perang Khandaq ini terjadi di tahun terjadi di bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Terjadi antara kaum muslimin melawan koalisi Bani Quraisy, kemudian sisa-sisa Bani Nadir, Bani Qurtofan, sama ada juga sebagian pengkhianat dari Bani Quraidah. Jadi kan 3 bani besar yang ada di Yahudi, Qainuqa sudah terusir ya di tahun kedua. Kemudian Bani Nadir sudah terusir setelah perang Uhud. Sisa 1 Bani Quraidah ini yang masih ada di Madinah. Masih ada 1 Bani Yahudi, 1 suku besar Yahudi yang ada di Madinah, namanya adalah Bani Quraidah. Nah, ketika terjadi pengepungan oleh Ahzab itu artinya koalisi-koalisi. Saat itu koalisi dari Quraisy, Bani Nadir, Bani Quraidah sama bani-bani yang kecil yang lain
mereka bersekongkol berkumpul untuk menyerang Madinah. Kemudian terkenalah satu siasat strategi dari sahabat Salman Al-Farisi untuk membangun khandaq, membangun parit di sekitar Madinah. Jadi paritnya itu melindungi Madinah sama yang dikepung itu adalah kaum muslimin sama Bani Quraidah Yahudi. Nah, perang Khandaq ini terkenal juga dengan tipu muslihatnya. Kenapa tipu muslihatnya? Karena dari pasukan Quraisy, Bani Nadir, ada yang diam-diam mengendap ke pemukiman Bani Quraidah. Jadi mereka menghasut Bani Quraidah yang harusnya Bani Quraidah itu berpihak kepada kaum muslim di Madinah. Mereka menghasut Yahudi yang ada di Bani Quraidah untuk menyerang kaum muslimin dari belakang. Tapi Allah memberikan siasatnya. Allah memberikan hidayah kepada seorang sahabat, namanya adalah Nu'aim bin Mas'ud. Dia adalah salah seorang mu'alaf dari Bani Ghatafan. Jadi Nu'aim bin Mas'ud ini orang Bani Ghatafan yang baru masuk Islam dan kaumnya tidak tahu kalau dia masuk Islam. Nah, kemudian dia datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ini baru masuk Islam dan kaumku tidak ada yang tahu kalau aku masuk Islam. Maka perintahkanlah kepadaku apa yang bisa aku lakukan. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Nu'aim untuk membisikkan isu ke Bani Quraidah, kepada Quraisy dan kepada Bani Ghatafan-nya. Jadi yang awalnya kaum Ahzab ini mau bersekongkol dengan Bani Quraidah yang ada di Madinah, maka persekongkolan itu berhasil dipatahkan oleh seorang mu'alaf bernama Nu'aim bin Mas'ud. Dia adalah mu'alaf yang baru masuk Islam dan tidak diketahui keislamannya oleh kaumnya. Itu salah satu strategi muslihat yang dimunculkan di dalam perang Khandaq. Kemudian ada juga muslihat Rasulullah mengutus sahabat bernama Hudzaifah untuk masuk untuk menjadi mata-mata di koalisinya musuh. Jadi dia mengutus Hudzaifah untuk menjadi mata-mata di koalisinya musuh, masuk ke pemukiman mereka, kemudian untuk cari info, ini apa sih mereka kok, bagaimana mereka masih mau bertahan berapa lama ngapungnya gitu. Jadi Hudzaifah ini diutus oleh Rasulullah untuk mencari info karena mereka tuh sudah sekitar 20 hari dikepung saat itu. Dan saat kalau di kepungan tidak bisa pasokan makan, tidak bisa masuk, kemudian terjadi kelaparan saat itu. Nah, Abu Sufyan sebagai pemimpin Ahzab saat itu, pemimpin koalisi kaum musyrikin saat itu, dia melihat bahwa ini ada mata-mata ini kayaknya akan ada mata-mata yang diutus buat mengintai kita gitu. Jadi dia memerintahkan kepada seluruh kaum musyrikin, segera tanya sebelahmu, kamu dari suku mana? Kamu siapa dari suku mana? Nah, cerdasnya Hudzaifah bin Yaman, sebelum dia ditanya oleh orang sebelahnya, apa yang dilakuin? Dia nanya duluan gitu. Kamu siapa, dari Bani mana? Gitu. Jadi sebelum ditanya oleh musuh, dia nanya duluan kepada musuh yang di sebelahnya itu. Nah, karena tipu muslihat itulah mereka berhasil mengumpulkan informasi. Dan Allah menurunkan pertolongannya dengan cara Allah berikan hembusan angin yang sangat kencang, badai yang mengakibatkan tenda-tenda mereka porak-poranda, sehingga hewan-hewan mereka pada lari, pada kabur, sehingga mereka tidak bisa melanjutkan peperangan tersebut. Dan pergilah mereka gagal menyerang Madinah. Pelajaran yang penting yang bisa diambil adalah bahwa pertolongan Allah itu pasti datang, meskipun tidak sejalan dengan usaha yang dilakukan. Jadi Rasulullah SAW berikhtiar dalam perang tersebut, membuat khandaq, membuat parit. Kemudian juga Rasulullah SAW melakukan strategi mengirim mata-mata. Rasulullah juga mengirim strategi untuk memecah belah para koalisi tersebut.
Tapi Allah menurunkan pertolongannya dengan cara apa? Dengan cara Allah hembuskan angin yang mengusir mereka. Jadi selama kita yakin dengan pertolongan Allah, selama kita berusaha dalam mencari pertolongan Allah itu pasti datang. Meskipun dengan cara yang tidak kita duga, meskipun dengan cara yang tidak kita sangka. Bahkan setelah tidak lama setelah Hudzaifah bin Yaman menyusup itu tidak lama kemudian terjadilah badai yang mengakibatkan tenda-tenda kaum musuh itu jadi porak-poranda dan hewan-hewannya pada tulang langgang pada kabur. Kemudian setelah perang Khandaq itu Rasulullah segera menindak tegas Bani Quraidah. Bani Quraidah adalah Bani Yahudi yang masih tersisa di Madinah, yang dia punya niatan awal untuk berkhianat kepada kaum muslimin. Nah, ketika dia kekung, Bani Quraidah tidak bisa apa-apa, maka hukuman yang diberikan Bani Quraidah, Rasulullah SAW memerintahkan seorang sahabat bernama Sa'ad bin Mu'adz. Beliau adalah kepala suku Aus. Jadi di Madinah itu kan ada Aus dan Khazraj ya. Pemimpinnya suku Aus itu bernama Sa'ad bin Mu'adz, pemimpinnya suku Khazraj itu bernama Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz, wahai Sa'ad, engkau yang memutuskan hukuman apa yang pantas bagi Bani Quraidah. Hukuman apa yang pantas bagi Bani Quraidah. Kemudian saat itu posisi Sa'ad bin Mu'adz sedang terluka karena perang Khandaq. Jadi di perang Khandaq itu beliau terkena panah. Tidak lama kemudian setelah perang Khandaq kan tidak lama langsung terjadi perang Bani Quraidah. Rasulullah segera mengepung Bani Quraidah. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz yang saat itu posisinya terluka diberikan kewenangan oleh Rasulullah SAW untuk memutuskan hukuman apa yang pantas bagi Yahudi Bani Quraidah. Maka Sa'ad bin Mu'adz memutuskan bahwa laki-laki yang terlibat dalam perang itu dieksekusi semua, kemudian anak-anak dan perempuannya dibiarkan hidup, dijadikan tawanan. Tidak lama setelah itu Sa'ad bin Mu'adz karena perdarahan beliau meninggal dunia, dan di saat meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz arsy-Nya Allah itu bergetar. Karena apa? Karena ketegasan Sa'ad bin Mu'adz dalam memberikan hukuman kepada Yahudi Bani Quraidah. Itu sedikit tambahan tentang sirah ya. Perang Khandaq, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa pertolongan Allah itu pasti. Rasulullah SAW berusaha dalam perang tersebut membuat Khandaq, kemudian mengutus utusan untuk menjadi mata-mata, kemudian mengutus utusan untuk memecah belah lawan. Tapi pertolongan Allah datang dari jalur yang lain. Kita punya kewajiban untuk berusaha menjemput pertolongan Allah, tetapi pertolongan Allah kadang-kadang muncul dari jalur yang kadang tidak kita sangka. Kemudian yang keempat adalah perang Hunain. Perang Hunain itu terjadi setelah Fathul Mekah. Jadi ketika Fathul Mekah, kaum muslimin berangkat sekitar 10.000 orang dari Madinah menuju Mekah. Di tengah perjalanan itu ada ancaman pembunuhan dari suku Badui Bani Hawazin sama Bani Thaqif. Tapi Rasulullah tetap melanjutkan perjalanan dari Madinah ke Mekah untuk Fathul Mekah tersebut. Nah, setelah Fathul Mekah itu kan banyak beberapa kaum musyrikin, kaum Quraisy yang masuk Islam. Sebagian ada yang masuk Islam secara sukarela, sebagian ada yang masuk Islam karena terpaksa. Nah, berangkatlah setelah Fathul Mekah 10.000 kaum muslimin dan 2.000 kaum Quraisy berangkat. Mereka akan menyerbu Hunain. Hunain itu antara Mekah sama Taif kalau nggak salah. Menyerbu Bani Hawazin dan Bani Thaqif yang mereka ada di Hunain. Posisinya saat itu jumlah kaum muslimin itu lumayan banyak, 12.000 orang. Tetapi ada satu pelajaran penting bahwa kadang-kadang jumlah yang banyak itu mengakibatkan seseorang itu menjadi sombong, menjadi lalai. Hal ini diberikan Allah dalam surat At-Taubah, laqad nasarakumullahu fi mawadin katsiratin wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an. Dan Allah telah memberikan banyak pertolongan kepada kalian. Dan pada hari Hunain
hari terjadinya perang Hunain, in a'jabatkum kathratukum, ketika banyaknya jumlah kalian mengakibatkan kalian menjadi sombong. Falam tughni ankum syai'a, padahal jumlah yang banyak itu tidak mampu memberikan pertolongan apa kepada kalian. Wadhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat, dan bumi menjadi sempit bagi kalian. Tsumma wallaitum mudbirin, dan kalian menjadi kabur tunggang-langgang. Jadi posisinya ketika perang Hunain itu kaum muslimin 12.000 orang yang sedang berjalan ini menaiki bukit, kemudian dari bukit ini diserang panah oleh Bani Hawazin dan Bani Thaqif. Karena serangan tersebut mengakibatkan jumlah mereka yang banyak menjadi tunggang-langgang, jadi kabur, jadi berantakan, kacau balau. Kemudian Allah memberikan pertolongannya. Tsumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minina wa anzala junudan lam tarawha. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada kaum muslimin, wa anzala junudan lam tarawha, dan Allah menurunkan tentara yang tidak terlihat. Wa adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Allah memberikan azab kepada kaum musyrik, kaum kafirin, dan itulah balasan bagi orang-orang kafir. Pelajaran penting dari perang Hunain ini adalah bahwa jumlah yang banyak itu kadang melalaikan. Jadi jangan sampai kita sudah merasa besar, kita sudah merasa punya power, itu mengakibatkan kita lalai, mengakibatkan kita sombong. Itu ketika sombong itu pertolongan Allah itu gak akan datang. Nah, ketika kaum muslimin sudah kembali, sudah sadar bahwa kita ini mungkin teguran dari Allah karena kita sombong, karena kita merasa jumlah kita banyak. Setelah mereka semua kembali untuk meluruskan niat mereka, untuk membersihkan hati mereka, Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Allah turunkan tentara yang tidak terlihat. Maka Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin pada perang Hunain tersebut. Dan yang menariknya, setelah perang Hunain ini ada banyak rampasan perangnya, ada banyak ghanimah. Ada satu kejadian Rasulullah SAW memberikan ghanimah kepada, kan yang ikut perang Hunain ini ada kaum muslimin yang dari Madinah, 10.000 orang dari Madinah sama 2.000 orang dari kaum Quraisy. Rasulullah membagikan ghanimah kepada kaum Quraisy yang baru masuk Islam ini lebih banyak daripada kepada kaum muslimin yang dari Madinah. Jadi ibaratnya misalkan kaum Quraisy yang baru masuk Islam itu dapat ghanimah 100 ekor unta, kaum muslimin yang dari Madinah yang kebanyakan adalah orang-orang Ansor, mereka hanya mendapatkan 40 ekor unta. Kemudian hal itu mengakibatkan protes di antara kaum Ansor. Jadi kaum Ansor ada yang mulai berbisik-bisik, wah Rasulullah ini nggak adil, wah Rasulullah ini kok mulai kembali kepada kaumnya, Rasulullah ini kok mulai meninggalkan kita. Kemudian hal itu sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian ada sahabat pemimpin Ansor saat itu adalah Sa'ad bin Ubadah. Kan Sa'ad bin Mu'adz sudah meninggal di perang Khandaq, setelah perang Bani Quraidah. Maka pemimpin kaum Ansor saat itu, pemuka kaum Ansor saat itu adalah Sa'ad bin Ubadah, menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, ini banyak dari kaum Ansor yang berkomentar demikian. Maka Rasulullah SAW memberikan petuah kepada mereka. Di antaranya satu, menjelaskan bahwa Rasulullah memberikan kelebihan kepada para mu'alaf Quraisy itu agar hati mereka mantap dalam keislaman. Kemudian ada satu kalimat yang bikin kaum Ansar itu menangis adalah, apakah kalian tidak senang bahwa mereka kaum Quraisy yang mereka dapat ghanimah lebih banyak itu pulang dengan hewan peliharaan, sedangkan kalian pulang bersama Rasulullah SAW. Mendengar kalimat itu siapa yang gak terharu? Bapak Ibu kalau disuruh milih saat itu menjadi kaum Ansar, pulang bawa 100 ekor unta atau pulang sama Rasulullah, lebih pilih mana? Pulang bersama Rasulullah. Pulang sama Rasulullah, pulang sama unta Pak. Itu yang satu kalimat itu yang mengakibatkan meluluhkan hati kaum Ansar. Jadi mereka merasa begitu disayangi oleh Rasulullah SAW. Kaum Quraisy yang baru masuk Islam, mereka senang karena dapat ghanimah banyak, dapat unta banyak. Kaum Ansar hati mereka lega, tenang karena mereka pulang kembali bersama
Rasulullah SAW. Pelajaran penting yang diambil dari perang Hunain ini pertama, tadi jangan sampai banyaknya jumlah mengakibatkan lalai. Jangan sampai banyaknya jumlah mengakibatkan ujub, mengakibatkan sombong. Pelajaran yang kedua adalah jangan sampai harta ini dunia itu mengakibatkan kita terpecah belah. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kaum Ansor untuk memotong kecintaan terhadap dunia, memotong kecintaan kepada dunia diganti dengan kecintaan kepada Allah dan kepada Rasul. Ujian duniawi bagi kaum Ansor. Kemudian itu setelah perang tadi ada perang Bani Qainuqa yang terjadi di bulan Syawal ya, perang Bani Qainuqa, perang Uhud, perang Hunain, perang Khandaq, perang Hunain, satu lagi adalah perang Taif. Perang Taif itu adalah kelanjutan dari perang Hunain. Itu adalah 5 peperangan yang terjadi di bulan Syawal selama periode tahun pertama sampai tahun 8 Hijriah. Sebenarnya ada peristiwa bersejarah lainnya, yaitu Rasulullah menikahi Aisyah itu di tahun keempat kalau nggak salah, tahun keempat Hijriah di bulan Syawal juga. Yang tadi kita sampaikan ya, Rasulullah menikahi Aisyah di bulan Syawal dalam rangka memutus anggapan sial bahwa menikah di bulan Syawal itu bisa membawa kesialan. Oke. Kemudian selanjutnya amalan-amalan di bulan Syawal. Yang pertama adalah sholat Id dan memperbanyak takbir di Idul Fitri. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW menyampaikan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena li ahli jahiliyah yaumani fi kulli sanatin yal'abuna fihima. Falamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah qala kana lakum yaumani tal'abuna fihima wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumul fitri yaumul adha. Jadi orang-orang jahiliyah zaman dulu itu punya 2 hari raya. Hari raya namanya hari raya Nairus dan hari raya Marjan. Di hari raya tersebut mereka berpesta pora, mereka minum minuman keras, berpesta, berjudi, berzina, pokoknya melakukan semua kegiatan-kegiatan yang mengumbar hawa nafsu di hari raya itu dulu. Kemudian ketika Rasulullah SAW datang membawa syariat Islam, Rasulullah mengganti 2 hari raya itu dengan 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Diganti kegiatannya yang awalnya kegiatan hari raya itu berupa pesta pora diganti dengan kegiatan sholat Id dan memperbanyak takbir. Itulah bagaimana Rasulullah mengubah budaya jahiliyah yang awalnya hari raya itu dirayakan dengan khamar, dengan zina, diganti dengan merayakan hari raya dengan sholat dan dengan takbir. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua amalan-amalan di bulan Syawal yang kedua adalah menjaga istiqomah pasca Ramadan. Salah satu seorang salaf bernama Bishr mengatakan, "Bisal qaumi la ya'rifuna Allaha haqqan illa fi syahri Ramadan. Inna shalih alladhi yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha." Ini salah satu pesan dari salafus soleh bernama Bishr. Beliau memberikan nasihat, seburuk-buruk kaum yang tidak mengenal hak Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan. Mereka tidak melaksanakan hak-hak Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan saja. Sesungguhnya orang yang soleh adalah orang yang beribadah kepadanya dan bersungguh-sungguh dalam beribadah tersebut sepanjang tahun, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Jadi bulan Syawal ini setelah kita melewati bulan Ramadan, diharapkan kita tetap menjaga istiqomah kita dalam beribadah setelah kita melewati bulan Ramadan, setelah kita tidak lagi ada di bulan Ramadan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya taat kepada Allah di bulan Ramadan saja. Jangan sampai kita menjadi orang yang rajin beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan bukan suatu tujuan. Bulan Ramadan adalah kendaraan untuk menjadikan kita semakin taat kepada Allah. Jadi jangan jadikan Ramadan sebagai akhir. Jadi kalau Ramadan selesai, sudah selesai amalan ibadahnya. Ramadan itu hanya satu bentuk penampakan diri supaya kita semakin giat dalam beribadah, sehingga kita bisa menjalani
11 bulan yang lain dengan semangat beribadah juga gitu. Nah, bulan Syawal itu adalah momentum untuk menjaga keistiqomahan di bulan Ramadan. Jadi semangat ibadah yang sudah kita pupuk selama bulan Ramadan di bulan Syawal ini adalah salah satu latihan kita untuk menjaga keistiqomahan. Bisa dilihat dari mana indikatornya. Kita lihat tilawatul Quran kita di bulan Syawal ini. Kita sudah melewati setengah lebih bulan Syawal. Tilawah kita sama bulan Ramadan dibandingkan bulan Ramadan sama atau turun gitu ya. Jadi indikatornya seperti itu. Kemudian kita lihat sholat malam kita di bulan Syawal ini dibanding Ramadan menurun apa enggak? Nah, kalau mulai terasa turun, ayo kita bangkitkan lagi. Kita jaga istiqomah kita yang sudah kita pupuk, yang sudah kita bangun selama bulan Ramadan supaya lebih bersemangat lagi dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. Tidak hanya itu, juga dalam menjalankan kemaksiatan yang sudah kita jaga. Kita sudah menjaga lisan kita selama bulan Ramadan supaya tidak ngomongin orang. Kita sudah jaga lisan kita untuk tidak berdusta, tidak mengucapkan kata-kata kotor. Maka kita jaga budaya tersebut di bulan Syawal ini. Kita latih, kita kembalikan semangat yang sudah kita capai di bulan Ramadan ini. Capaian yang sudah kita capai di bulan Ramadan kita jaga supaya di bulan Syawal ini supaya tetap berlanjut. Kemudian ada juga satu buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hasan berjudul Kun Rabbaniyan Walatakun Ramadaniyan. Ini salah satu sindirannya. Jadilah seorang Rabbani, jadilah seorang hamba Tuhan. Walatakun Ramadaniyan. Jangan jadi hambanya Ramadan. Hambanya Ramadan itu maksudnya gimana? Maksudnya hanya rajin beribadah di bulan Ramadan saja. Kemudian selanjutnya amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Syawal adalah puasa Syawal. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi Abu Ayyub ini adalah salah satu sahabat yang punya keistimewaan. Beliau pernah tinggal bersama Rasulullah SAW, padahal beliau bukan hamba sahaya Rasulullah dan bukan kerabatnya Rasulullah. Jadi di antara sahabat-sahabat yang pernah tinggal bersama Rasulullah ada Anas bin Malik dan Ali bin Abi Thalib, jelas karena masih kerabat. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari adalah sahabat Ansor yang Rasulullah pernah tinggal di rumahnya beliau selama sekitar 7 bulan. Jadi ketika Rasulullah SAW baru sampai di Madinah setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika baru sampai Madinah, beliau membangun Masjid Nabawi. Sambil menunggu Masjid Nabawi itu jadi, beliau sementara tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Begitu mulianya beliau ya. Begitu salah satu keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, dan itu tidak didapatkan oleh sahabat-sahabat yang lain kecuali kerabatnya Rasulullah dan kecuali Anas bin Malik. Anas bin Malik tinggal bersama Rasulullah karena beliau adalah pembantunya Rasulullah SAW. Dari hadis yang diriwayatkan Abu Ayyub Al-Ansari, beliau meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka 1 bulan penuh bulan Ramadan diikuti 6 hari Syawal, maka seperti puasa satu tahun penuh. Kalau banyak ulama menjelaskan bahwa itu dihitung 10 kali lipatnya. Jadi 30 hari ditambah 6, 36 ya. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipatnya. Jadi 36 kali 10 360, ibarat 360 hari. Satu tahun kan sekitar 360 hari ya. Itu secara hitungan matematis, tapi secara pahala Allah yang akan menghitungnya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah menikah. Yang tadi kita sampaikan, amalan-amalan yang disunahkan di bulan Syawal adalah menikah. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa banabi fi Syawal, fa ayyan nisa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana afdha indahu minni." Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau
beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW menikah itu pada bulan Syawal dan mengadakan malam pertama juga di bulan Syawal. Istri Rasulullah manakah yang lebih beruntung ketimbang diriku di sisi beliau. Jadi salah satu dasar kenapa disunahkan melaksanakan pernikahan di bulan Syawal itu pertama karena mengikuti Rasulullah, yang kedua adalah karena dalam rangka membantah anggapan sial menikah di bulan Syawal. Jadi itulah di antara amalan-amalan yang dapat dilakukan di bulan Syawal. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan terkait bulan Syawal. Bagaimana kita memahami bulan Syawal itu sebagai suatu bulan peningkatan, kemudian bagaimana kita memahami bulan Syawal itu adalah suatu hubungan dengan Ramadan. Ramadan mendidik kita untuk menjadi orang yang bertakwa, kemudian Syawal mendidik kita untuk menjadi orang yang bersyukur. Kemudian tadi kita bahas juga beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Syawal dan pelajaran penting apa yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa tersebut, serta kita bisa mengambil pelajaran amalan-amalan apa yang perlu kita lakukan di bulan Syawal ini. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salah datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.